Swastiastu. Nama saya Maimade Santun. Lahir saya di Tianyar, Karangasem. Nah, nama bapak saya Gede Sumprang. Nama ibu saya Dayu Wayan Oke. Tapi kehidupan saya semuanya ada di Denpasar. Saya punya 2 istri. Satu istri saya dari Tegalalang, 2 istri saya dari Perian, Jawa Benar ya. 2 istri. Nah, ya. Pacar ada 2. Anak ada 7. Di Denpasar ada 5, di sini ada 2. Jadi kehidupan saya sekarang ada di Tegalalang. Lahir saya kalau nggak salah tahun 35. Lahir saya. Kayaknya. Sebab kakak saya lahirnya 31, saya ambil 35. Nah, itulah kayak lahir saya. Itu. Bapak pekerjaan sehari-hari? Pekerjaan saya sebenarnya ya ini, patung-patung ini. Tapi sebelum saya patung-patung ini, katanya saya di dukun, tapi bukan dukun. Tapi bisa saya menyembuhkan orang. Katanya orang, saya katanya balian, tapi untuk saya itu bukan balian. Tapi bisa saya menyembuhkan orang. Kedua baru saya ambil ini. Ngerti? Nah, kedua ini baru saya ambil barang-barang ini. Bisalah saya makan untuk anak-anak sekolah bagaimana. Kalau jadi dukun, orang saya bukan dukun, dikatakan dukun. Orang saya bukan balian, dikatakan balian. Tapi bisa sembuh orang. Sungguh. Sebenarnya saya tuh tidak pernah belajar. Dari dulu tidak pernah belajar. Cuman saya pikir itu ada satu keturunan. Dan ada keturunan yang menolong seseorang. Seperti bapak saya, seperti kakek saya. Sedangkan saya ini tidak pernah sekolah. Dan tidak pernah baca, apa tidak bisa itu. Cuman dengan tiba-tiba datang orang sakit. Saya coba sembuh dia. Datang orang sakit, datang sembuh dan sembuh. Bahkan sampai ya orang-orang besar, artis-artis pun datang ke sini. Mau saya obati itu sembuh. Tapi belum pernah saya tuh tarik uang apa ini, tidak pernah saya itu. Ya kalau dikasih ya 100.000, 2.000, tidak masalah. Sedangkan saya bekerja ya artinya menolong seorang ini mulai dari tahun 62. Dari tahun 62 saya membantu orang gini, orang sakit gila. Kebanyakan di Bali itu sakitnya kena guna-guna. Seperti nak bajang-bajang, kena guna-guna, sampai budoh, kerai sana, lari sini, bawa sini, ya asongkara lah. Sembuh dan sembuh. Sampai bisa kerja, sampai bisa menggendong bayi, kadang-kadang bayi jadi dia dilihat ular tuh, mau dicekek, mau dimati. Anaknya, bayinya tuh, tapi asongkara sekarang sudah sembuh semua. Itu tuh, nah, tapi istilah belajar saya itu tidak pernah. Tapi semua itu pemikiran itu tiba-tiba. Oh ini sakitnya begini, harus gini. Nah itu saya. Oh ini sakitnya ini harus begini. Nah, itu modelnya seperti Jawanya kan dimakan oleh santet. Ya kalau di Bali itu kena bebai. Ya bebai kena jar guyang, bebai bongo, bebai segala bebai itu di Bali itu banyak ada. Mungkin orang-orang yang tidak senang, ya misalnya saya setelah saya menyintai itu dan dia tidak mau sepasang gunda-gunda sehingga dia mau, sehingga menurut sakit jadinya, itu sakit. Nah bawa ke sini, udah saya obati dengan tiba-tiba aja sembuh. Nah, itu ada pula juga orang artis dari Jakarta, dia minta bantuan saya sudah mati kutus kadang order saya sebenarnya tidak ada. Sudah dikalahkan sama teman Pak sini gini. Udah saya bantu. Wah sekarang nolak dia order. Sampai sekali syuting itu 100 juta, 500 juta, 200 juta dia 100 juta. Namanya ya dia tuh jam 11 malam datang sini. Dia minta bantuan. Udah sekarang sampai nolak dia. Saya mau dijemput mau dari sini mau ke Jakarta. Buat apa saya ke Jakarta? Mau dikirim uang? Buat apa uang itu? Nah, bukannya munafik, bukan saya tidak senang sama uang. Munafik ya. Orang tidak senang uangnya, munafik dong. Dan banyak orang ini mau dikasih Karimun SDO kan, tidak mau. Mau dikasih Arley, mau kasih macam-macam lah. Belum saya pernah terima itu, belum terima saya itu.
Bahkan saya pernah mengobati Raja Melulu dan Raja Kataka di Wai Ngapung. Ya, saya mau dibayar berapa? Ya, semua yang saya obati itu dokter tugasnya di Malang, anaknya Raja Melulu. Sembuh dia tuh, saya gini bengkak. Saya datang ke sana. Sakitnya apa? Ini. Sampai kemana-mana dia berobat, nggak bisa. Nggak, bukan. Borok ini. Borok ya. Borok itu. Nah, ada pula juga sakitnya sel. Ya. Ada juga sakitnya orang. Saya lihat dia duduk, nggak bisa dia duduk. Duduk gini, aduh. Baunya setengah mati. Apa sakitnya dia tuh? Kalau zaman sekarang dia mengatakan kanker rahim. Tapi saya lihat bukan kanker rahim. Sembuh dia. Kalau dokter bilang sudah stadium 3, stadium 2. Dokter bilang, tidak mungkin bisa sembuh. Bisa sembuh, sekarang sudah naik jalan lagi. Gini, naik kuda lagi. Naik kuda tuh. Dokter, saya lihat tuh, saya buka. Barangin dia, bagus sekali. Yang stadium 2 selesai saya tuh. Stadium 3 selesai, artinya sembuh itulah. Saya belum pernah narik uang sampai share pun. Hah? Belum pernah tuh. Ya, enggak benar. Kalau banyak orang naruh uang di sini banyak tuh, 100 juta, 50 juta, 5 juta nanti, tapi belum bisa terima. Kalau dia taruh sana boleh, kalau dia dapat sana boleh. Ngerti? Kalau taruh di sana boleh, 100 juta, 100 miliar boleh sana. Kalau di sini enggak boleh saya, enggak mau saya terima. Ngerti enggak tuh? Nah itulah saya. Ya, bahkan lagi pula ada orang. Kalau saya sembuh, saya mau kasihkan tanah 8 aro di sini. Kalau memang saya sembuh, ya saya sembuh. Sampai sekarang enggak mau saya lihat tanah itu 8 aro, enggak mau. Sembuh dia. Sembuh ya. Ada juga di Jepang, orang Jepang datang ke sini, dia tuh ini kanker. Ibunya, kakaknya, dia sendiri, dia berobat saya tuh, gitu. Saya kasih obat, ya, dia bilang. Obat kakak murah dan saya sembuh. Saya beli obat di Tibet mahal-mahal tapi tidak sembuh. Bahkan saya buka, saya lihat bagus sekali, baunya pepek mie lagi. Ya. Ini dengan saya apa loh? Ya, di paginya masuk. Apa? Bagaimana di dalam saya tahu semua itu. Ya, ada seorang dokter. Ini seorang dokter ya, namanya ya. Dia tinggalnya di Payangan. Dia punya, rumah sakit besar. Dia sakit. Dia datang di Singapura berobat tuh, sudah sampai 1 miliar, enggak kunjung sembuh. Datang ke sini kayak bayi begini. Digendong di jalan. Sama suaminya digendong begini ya, Udah di sini digendong lagi, diginiin. Tapi saya permisi dulu, Pak, sakit hanya ibu di sini. Oh silakan Pak D. Saya serahkan sama Pak D. Ya silakan. Istri juga begitu. Silakan Bapak kalau begitu pakai selop aja ya. Nggak bisa saya pakai selop licin di peknya, licin. Ya langsung masuk ya. Masuk. Tapi dipegang gini. Dipegang di bahu. Kecil sekali orangnya. Dia karena sakit. Kecil gini. Saya masuk. Papa. Udah, tahan napas, Bu. Oke, siap. 1, 2, 3. 3 kali. Baru dia pegang ini. Berdiri dia. Asungkara lah, sekarang sudah punya anak. Gemuk dia. Naik gunung ke Pura Puncak. Udah bisa sekarang. Namanya ada juga profesor dokter. Ya, ada orang berobat sini. Ibunya yang berobat. Dia tidak bisa mengobati, saya bisa mengobati. Apa kata profesor kan punya pil. Kenapa dikasihkan obat yang bawa ke sini? Tidak bisa saya obati. Gitu. Pilnya kemana? Pilnya itu saya jual. Gini, pil saya jual. Saya pakai obatnya Pak D. Bagaimana? Ya sembuh. Itu dari dulu macam-macam.
ada sakit begini kan komik kan ada yang rekam tuh. Jadi ada yang rekam tuh. Ya, kayak Rangdo tuh, kenapa bayi tuh? Ngerangdo. Saya tidak rangka. Oh ini yang mengobati. Saya diam aja. Nanti kalau selesai ini baru saya tembak ini. Tuh, akhirnya kerawat begitu. Ada rekamannya tuh, rekaman itu. Begitu saya asal usulnya. Saya tidak pernah belajar dan siapa sebenarnya guru saya tuh? Sampai saat sekarang belum tahu. Nggak tahu siapa guru saya sebenarnya. Kenapa orang tuh datang tiba-tiba sakitnya digendong, dipapah ya seperti kemarin tuh dipapah. Orang ini, dua orang gini ya, ini dipapah tuh. Ya. Kemudian orang pendeta nih, seorang pendeta. Tahu pendeta? Berando. Nggak tahu. Dipapah kembali ke sini tuh. Ya. Ini. Udah duduk sini. Tiba-tiba tuh datang, udah saya kasih udah gini. Udah selepas jalan dan jalan kaki lagi ke mobil dia sekarang. Tadi juga nelpon dari mana itu tuh. Ya, gimana brother? Aduh bagus, saya bisa jalan. Dia bilang begitu tuh. Ada juga pendanda siapa dari berapa pendanda banyak. Itu tuh, pendanda banyak tuh. Yang tak sini tuh. Tapi obat saya lain. Ya, lain daripada lain. Kalau orang Bali datang sama saya, aduh gimana ya, harga obat saya enggak berani ya. Tapi kalau saya kirim ke Jepang, ke Jerman, ke Swiss, ya, maaf ini soal harga ya. Sebenarnya tidak boleh disebutkan itu harga itu. Tentu. Ya, hah? Enggak bukan miliar, enggak sampai miliaran, enggak sampai enggak. Ya cuma dia 3,5 juta, 2,5 juta. Ya. Ya per enggak bukan per paket. Ya, betul. Kalau misalnya kalau kanker ini ya kanker apa namanya? Ini. Sudah bening nih, free of charge. Ya, ini kanker ini apa? Payudara. Sembuh. Nih, sampai keluar nih, bukan banyak, baunya dan itu sekarang udah kerja, dikit-dikit sakit? Enggak sakit. Ya, kan beroperasi mau dipotong, nggak jadi, dikit-dikit dia kerja dokter di Bukit. Nah tuh, ya ada juga itu. Banyak orang penyakit tuh saya dengar tiba-tiba aja. Kadang orang ke sini, gini. Ada juga apa namanya? Anak muda nih. Saya lihatin anak muda, kamu kenapa kok jalannya begitu? Enggak apa-apa malu dia. Coba sini. Tuh telaknya besar begini. Gelendong belakang. Gini. Gendong telaknya begini. Besar lah. Ya. Nah, kebetulan saya ada obat. Oh sini, makan ini. Dia minum obat saya. Baru 2 kali minum, 3 kali. Kecil, kencingnya bagus. Sembuh. Nah itu tiba-tiba aja. Inilah yang saya yang saya beratkan untuk mengobati orang itu ya sakitnya di dalam. Sakitnya di dalam tuh, di tengah pepeknya tuh. Itu apa yang berat ya? Berpikir berat saya tuh. Kelamin perempuan. Ya? Kelamin perempuan. Iya, tapi ada ya walaupun kelamin perempuan supaya ada saksi. Misalnya ada suaminya, ada ibunya, ada kakaknya, ada bapaknya, mau lihat tuh. Kalau saya berdua nggak mau saya berdua, bahaya tuh, Mbak. Ya, kalau berdua. Beda cerita gitu. Ya, bahaya. Namanya kalau di Bali orang kolok itu selalu saya hormat tuh, anggut ini berat. Makanya banyak orang menyaksikan. Ya tapi sini saya buka. Baunya minta ampun. Tapi sekarang stop. Bahkan sampai saya suruh kerja lagi. Sekarang
you punya penyakit sudah begini. Nanti malam you harus coba sama suami kamu. Oke? Nggih Pak. Sang suami juga tuh, nanti malam kamu harus coba you punya PPA ya. Ya. Besok pagi harus betul-betul cerita sama saya. Ya. Datang dah pagi-pagi. Bagaimana? Nih, yuk. Saya nggak ngerti apa tuh. Istri saya ngerti. Bagus katanya nggak sakit lagi. Oh, enak. Sama-sama enak katanya. Si cewek juga enak, si cowok juga enak. Ya. Iya, ada orangnya sekarang masih hidup kok. Masih hidup. Ya. Bagus, enak tuh. Enak sekali katanya. Dulunya enggak tuh, udah bertahun-tahun tuh. Nah, ada lagi. Kalau yang laki tidur di sini di Balai Daja, yang perempuan tidurnya di Balai Angin. Kalau salah 2 tahun dan berpisah. Kalau mau bertemu sakit. Ya berhubungan itu berhubungan. Mau berhubungan sakit sudah. Datanglah ke sini. Dia bekerja, yang laki bekerja di Bank BRI, yang perempuan dia kerjanya di ini di perdagangan itu. Akhirnya saya tembak sini, saya latih, aduh, mudah buluin. Itu yang bermasalah kelaminnya cewek. Apa keduanya? Nah, satu-satu dulu. Itu dah, wah, dah yang satu sudah selesai, yang perempuan selesai, saya ambil yang laki. Ya, tak pentil-pentil, ting. Ada apa? Saya suruh, kamu harus nyewon di Bedugul. Ini salah saya. Berapa minggu, Pak? 1 minggu. Ya, 1 minggu dia nyewon. Bagaimana? Jalannya lancar. Dia bilang lancar, katanya. Lancar bagaimana? Setiap malam kerjakan. Setiap malam kerjakan itu. Dikerjakan setiap malam. 1 minggu di Bedugul. Nah itu tiba-tiba saya tuh siapa guru saya dan siapa mengajari saya. Sebenarnya kalau orang pakai jimat-jimatan tuh ya begini, kalau orang pakai jimat-jimatan tuh sebenarnya tidak bagus sebenarnya itu mengundang setan. Misalnya si perempuan memakai jimat-jimatan supaya takluk si laki, ya itu mengundang setan tuh, tidak bagus sekali, tidak bagus tuh. Yang laki pun juga pakai bekas itu. Ya, pakai jimat-jimat begitu untuk menaklukkan si perempuan, untuk menaklukkan mertua. Tidak bagus. Rezekinya nol. Coba dia tidak percaya pada leluhur. Kalau orang tidak percaya pada leluhur, hancurlah dia. Kita ini diadakan kan oleh leluhur. Coba bayangkan. Dari nenek moyang dari gini ya, kita ini. Nah sekarang kita seperti saya ini. Kalau saya tidak percaya pada leluhur, masa saya bisa menyekolahkan anak saya ke Swiss? Ya, ayo itu berapa miliar sudah habis uang tuh. Coba yang lain belum. Nah, ini pakai ini, pakai bekas ini. Tidak bagus itu. Anak laki-laki, ya, supaya mertuanya, ya. Patik makhluk gini bang takluk ini itu juga tidak bagus. Lebih baik kita tuh minta sama Tuhan, sama ide yang dibasuh. Ya lagi di Bali ya, pada umumnya lagi di Bali dan jangan pakai gitu-gituan supaya laris berdagang, ya, supaya banyak orang senang. Jangan pakai itu. Pakai mintalah sama leluhur. Itu paling jempolan sekali-kali untuk saya loh. Orang lain tidak tahu ya. Kalau untuk saya jempolan sekali-kali itu. Minta sama leluhur. Nah itulah saya ini. Saya tidak pernah sekolah, ya, tapi saya bisa baca, saya bisa menulis. Saya dulu bekerja di mana? Tidak pernah saya bekerja di bagian selalu saya bekerja di bagian manajer saya tuh. Ya, marketingnya, general marketing saya ambil, manajer. Ya, tapi begitu 2-3 bulan jauh. Pikir buat apa ngadalang pasang lemonim? Saya jauh pergi dan gaji besar gaji.
Kehidupan saya dulu kan di Bali Hotel, di Nitur, di Denpasar. Tahu? Di Nitur, Bali Hotel. Kurang tahu dia kalau ada. Ya, di Nitur, di Bali Hotel tuh. Itu kehidupan saya. Pernah ada orang berobat ke sini, ya namanya. Dia kan maksudnya mau obati yang laki, tapi di sini kelihatan yang perempuan sakit. Saya suruh cari yang perempuan sampai Juko nih dokter. Dan dah kapal jangan abo semai dibawa ke sini. Wah pacarnya datang. Kepalanya dia sampai di sana tuh, sampai diiga-iga tuh kepalanya dia, sampai di atap tuh. Sebenarnya orang banyak lari, takut. Jangan takut. Ada saya jangan takut, jangan lari begitu, tidak boleh. Duduk sana, tidak berani, semua lari. Setang-tang, kamu mau apa? Kamu tidak sepantasnya sama manusia dong. Kalau kamu orang masuk berarti yuk sama saya. Nanti keluar dia tuh, dia pesankan. Suruh pacar saya melihat tapak kaki saya di rumahnya dia. Itu dia bilang, udah saya kasih tahu. Itu, coba kamu pulang sekarang, kamu jangan sembuh gini. Dia punya bongkar semua. Di temboknya tidak tahu tembok. Tapak kakinya sebesar itu. Tapak kakinya dia. Ya. Itulah pacarnya dia. Saya tanyakan, kamu tuh waktu tidur berhubungan sama siapa? Sama suami saya. Tapi bukan suaminya dia. Selalu dia berhubungan sama ini. So suami, Genderuwo ya? Genderuwo. Itu Banduasun namanya. Itu saya, habis suami kan dari sini. Orang saya mencekik sampai pagi. Jarang saya pulang malam. Nah, berhubungan sama ini orang berhubungan. Sama lo ini berhubungan? Ya berhubungan. Bagaimana berhubungan? Biasa saja. Enak biasa. Kayak suami saya. Bagaimana suami saya begitulah saja. Tapi bukan suaminya. Ya menyerupai ya, pinjam rupa dia. Ada yang itu. Ada lagi. Ada lagi. Begini ya. Kalau saya tahun berapa ya, lupa itu tahun itu, lupa sekali tahunnya itu. Begini, saya kan jualan ke Sanur, ke Baribet ya. Baribet. Saya pakai baru saya beli sepeda motor Yamaha Twin itu, tahu? Yang dua ini, yang sepeda juga satu lainnya itu, jing itu. Sampai di Ketapian ada ceweknya top. Bapak numpang, udah naik, ayo numpang sampai kemana? Iya mau kemana? Saya mau ke sana jualan. Yuk dah, ayo ikut. Biasa ini berat itu, biasa itu numpang tuh. Udah itu sampai di Sanur, turun. Kamu tinggal aja dulu ya. Saya mau jualan sana. Enggak, saya ikut dong. Ikut kalau begitu tolong dong cari tamu itu biar mau beli barang saya. Betul tuh. Ada tamu satu, enggak pernah turun dia. Sampai wadah-wadah diborong sama tamu. Nah, ini maunya pulang nih. Udah habis kita pulang aja. Iya, saya mau pulang. Saya takutnya dolar saya hilang. Iya, dia yang ambil. Ya. Ini aja, tangan saya gini aja, gini. Mas. Sampai tapian, dah, turun lagi. Dan itu besoknya dia datang. Bride, dia panggil Bride loh ya. Bride bagus dia panggil itu. Ya. Bride, dia minta tolong sama Bride, peka tiang gelem. Dia peka di Singaraja. Singaraja? Jauh betul ini. Tapi ada kode karena sepeda baru dia, sepeda sam baru keras nih. Saya belinya 350.000. 350.000 tahun berapa? 69 kejadian. Iya, 69. Nah itu oke. Kan ini saya kan mau jualan dulu aja. Nanti kira-kira jam 5 atau jam setengah 5 atau jam 6 kita berangkat. Oke. Nah, saya mengingat orang kerja di Tapian kan ada orang Aben. Kan ramai di sana. Orang Aben ada orang Aben tuh.
Sana tuh. Saya suruh jual ini tanda di punggungnya. Kasih kapur. Tuh. Udah. Karena saya janji datang. Sudah setengah jam 5 lebih sedikit lah. Saya datang. Udah kelihatan aduh dia ada itu. Saya lewatin. Karena saya janji tidak boleh tuh. Saya kembali. Dia lihat. Seramnya setengah mati minta ampun. Kalau salah jantung saya copot. Udah kalau saya janji, kira. Seram. Hebat sekali seramnya. Karena janji udah sembali. Din, main lo, payu ke badan dokin kaal. Iblis, payu. Cantiknya setengah mati, baunya lagi. Lah. Berubah dia jadi cantik. Cantik dan baunya. Jangan dah. Tahu di banyak di pojok-pojok tuh. Nggak tahu ya? Tahu itu? Tempat monyet tuh. Di sana nggak bisa. Nggak bisa pakai gigi dua. Harus gigi satu dong boncengan ini. Nah di sana dia berbicara. Saya mau dicium. No, sorry. Dia ngomong bagaimana? Tujuan saya sebenarnya Bride. Nah, udah jangan ngomong, udah liatin aja dekatnya dulu singa raja. Oh iya boleh. Celas gitu. Wow. Dah sampai sana. Nah, tuh. Udah sampai tuh. Itu tuh pokoknya terang benderang tuh. Nah, tuh terang benderang tuh. Matahari tegas sekali, panas lagi. Dan itu dia masuk gang, masuk pasar. Nanti ada kode-kode kalau begini tangan saya nanti ya. Berarti gak saya sudah segar. Saya masuk. Udah ada. Loh. Gini-gini ya tuh. Udah tunggu-tunggu tidak ada. Udah tak hidupin motor. Di tengah semua saya ngoyong. Iya. Di kuburan sepeda dekat kan. Di kuburan dan saya di sini. Oke lah. Saya bilang ini, loh. Kalau sampai saya ke Denpasar kalau ada apa-apa berarti kamu. Kalau selamat saya pergi ke Denpasar berarti kamu. Hati-hati sama saya ya. Mungkin sudah ada di samping saya. Saya pulang dari sana tuh. Epson GT belus. Dan hujannya. Belum ada helm belum ada. Apa-apa belum ada itu. Terus sini baru angkat. Masa setengah mati malah ya. Ben mandi ben pohon tepuk jangan cak-cak dalam motor. Itu bayang. Dah itu. Dah. Duduk. Saya pulang. Pagi-pagi saya bangun. Loh. Dia sudah ada dibuka pintu. Dibuka pintu ke saya. Duduk. Duh, kamu kok sini? Ya saya tunggu Bride karena belum bangun. Saya tunggu Bride. Nah, suruh istri saya, Maman bikin kopi 2 man. Ada 2 nih kopi. Ada tamu sih. Cian. Coba kamu kursi. Saya punya kursi penyalin tuh di ini kursinya tuh. Cian apa? Nan juga ya kan? Dibikin udah saya suruh. Pergi. Saya takut kan di istri kan cangkirnya melayang-layang ini ya. Nah, kan takut ya itu dia bisa kesiam dia tuh. Tapi pergi sana. Udah ngomong-ngomong, dia pokoknya jani mulai ke Syekh Jumah madu. Bapak mau menunggu, Memek mau menunggu. Banten sudah selesai. Nah, Banten sudah selesai. Bagaimana kok bisa Banten selesai ini? Udah salah kan? Tahu ya rumahnya di Balitek. Tahu Balitek? Gitu. Di Bandung. Ya di Balitek tahu. Perusahaan apa tuh? Nah, di sini kan ada perusahaan kain dulu. Balitek perusahaan kain. Di jembatan Siman. Nah. Ke Siman. Ya, tahu Siman. Ya itu dari situ. Nah, kan ada jembatan tuh. Ya jembatan. Di sini ada gini. Ya. Tengah berarti di itu. Top. Jembatan ke Siman tuh. Yo, hebat sana. Sana hebat tuh. Dah. Itu saya kan bisa naikkan sepeda. Saya taruh sepeda di aspal. Anak-anak sudah banyak. Badan sudah perangkat. Apa permintaannya dia? Bride, sebenarnya yang harus nganten tiang Bride. Bang Suweb Bride mendagang, Bang Suweb kamu mai. Mas Sinten, pipis Mas Sinten berlian yang kagen. Memang ya kalau yang begitu itu tidak kurang dia. Uang apa tidak kurang dia tuh. Pokok Mas Sinten berlian tidak kurang dia tuh. Dan saya harus Bride harus nganten aja yang. Jegek jangan salah. Udah ada dunia jegek begitu, jegeknya tuh. Ya. Dah itu. Bapaknya setuju. Ibunya setuju.
Tapi saya minta, boleh saya mau kawin sama you, ya. Tapi ada sepermintaan. Apa permintaan Dede? Apa permintaan Made? Yaitu bapaknya ibunya tuh, bener sepakat bener. Banyak orang-orang loh mau liatin saya tuh, kalau mau nganten tuh, lemak klimik tuh orang-orang tuh. Saya minta, bagaimana senang saya yuk sama lo, biar begitulah kesenangan istri anak saya. Itu permintaan saya. Oh, wih. Yang gitu permintaan Dede saya yang hidang. Nah, kalau enggak itu saya dipenuhi, udah enggak jadi. Maksudnya biar dia saja, saya jangkutin tuh. Anak saya, istri saya bagaimana? Kan suruh buang ya? Enggak boleh dong. Saya minta, bagaimana senang you sama saya, biar begitulah istri anak saya kesenangannya. Enggak bisa. Bapaknya oke, ya ibu oke, tapi ini yang enggak oke. Maksud dia kan supaya dia saja sama dia. Ngerti? Panggil kan rumah. Ya biar dia saja. Anak istri saya kan terbuang tadinya. Itu enggak jadi turun. Mau turun dari sepeda masih hijau rumah tuh. Hutan loh. Enggak ada rumah, hilang rumah itu. Tadi rumah, wah gitu rumah. Sekali rumah tuh. Jangan sudah. Mewah betul. Tidak ada di balik rumah begitu. Lihat dong, ada rumah itu. Ada rumah. Tuh. Kosong rumah, udah alas loh. Hutan tuh penyang tuh. Nah, itulah sana tuh. Nah, jadi akhirnya dia kawin sama orang Karangasem, Sudokar tuh. Sampai kelapa anak ladu itu. Saya tahu itu semua tuh. Pernah lah yang begitu. Pernah begitu juga tuh. Nah akhirnya apa? Dah. Saya pergi ke Nusa Rabu Gede. Dalam pen. Saya datang ke sana. Ya, ini. Mungkin apakah itu nggak tahu saya diberikan apa, saya kurang cuma diberikan saran nggak boleh makan gedang nasa sama ikan sapi, nggak boleh. Itu kesenangan saya. Nggak boleh selanggar itu. Ikan sapi saya makan, gedang nasa saya makan. Selanggar tuh. Itu tuh. Ya, pengkung. Ya, itu. Sampai saya mau mati lagi ditabrak mobil apa segala macam. Tapi saya minta sama beliau, saya mau menolong, tapi diberikan sebegini gini. Sembuh, oke lah. Tapi apa itu obat? Saya pikir-pikir, masa bisa menyembuhkan itu obat? Kadang-kadang saya ketawa loh. Masa segar begitu? Sembuh orang. Sembuh. Sakitnya baru keras sekali. Sembuh dia. Dokter bilang TBC. Gampang TBC itu. 20 tahun, 10 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Selesai juga TBC-nya orang. Keluar darah. Sekarang enggak keluar darah. Sehat. Itu free of charge obat tuh. Enggak kasih bayar. Kalau merasa diganggu oleh seorang, mungkin ada yang mengganggu, tapi tidak terasa. Banyak yang mengganggu, tapi orang yang mengganggu ini dia dead. Nggak tahu dia dead. Saya bilang, kamu cepat mati, ya mati. Ya, lagi 1 minggu kamu mati. Lagi 5 hari kamu mati, ya mati. Nggak tahu saya kan nggak boleh bunuh orang. Nggak boleh dong. Orang datang sini, dokter sini. Kamu udah sehat, saya obati. Anak kamu, istri kamu sudah sehat. Tetapi karena permintaan kamu begini, lagi 1 minggu kamu mati. Iya, lagi 5 hari mati, mau mati, saya datang ke rumahnya, biar 5 menit sih mati. Ya, 5 hari itu pagi-pagi udah mati. Mungkin itu jahat orang, tak tahu saya. Mungkin jahat sama saya. Mungkin yang memegang saya mungkin tidak memberikan saya mati. Dan tahu tuh. Obat itu semua tiba-tiba aja. Ya, tapi ada saya obat tuh untuk berikan tuh biar cepat sembuh penyembuhannya. Tapi beli, orang saya belinya bahan mau. Beli pohon kayu sekian tingginya,
berapa ini? 30, ya 40 cm lah. Saya beli 40 juta. Bahan obatnya. Ya, 40 juta. Ada saya beli, kalau salah mungkin padahal 5 gram tuh. Itu tuh. Saya beli 38 juta. Ya, tapi saya yakin sembuh. Saya yakin sembuh. Ya, kalau telinga berat sembuh. Sembuh. Iya. Berat telinga. Baunya kencing begini, duduk nggak bisa nih. Masuk tangan saya. Aduh, dia tahan apa? Udah. Sembuh lah kamu. Ya sembuh. Punya anak lagi. Langsung sembuh tuh habis itu ya? Nah, ya, proses ya. Langsung ya? Nah, 1 minggu, 2 minggu sembuh dah tuh. Ada yang seperti yang dia dekat sama Komeng itu, kan begitu dia. Ya, yang dia dekat sama Komeng kan ada tuh. Ini yang mengobati, ini mengobati ini. Ada juga itu. Oh, ini dukunnya. Oh, ini dukunnya. Mau mengobati ini. Saya bukan dukun, saya bukan balian. Boleh coba, ayo. Tak gituin. Ya, udah dia ini. Oh, ya minta maaf. Jangan saya dibunuh di sini, jangan dimatiin saya di sini. Penjahat kamu datang ke sini. Baru 4 hari yang lalu juga begitu. Mencoba saya. Tak tembak. Duduk dia tuh, minta ampun. Mungkin dia mau jahat sama saya. Tapi saya tidak mati. Suaminya seorang pengusaha Singapura, ke Thailand, kemana-mana. Yang satuan dia tuh seorang dosen. Istri seorang dosen tuh, juga sakit begitu. Amah Babai namanya tuh. Ngerti? Ya. Amalia sama setan. Sama dia tuh mengujar setan. Ada juga namanya Pak begini orangnya. Dia mau perang sama saya. Dia nyungsung setan Dewi Kali. Dewi Kali, tahu Dewi Kali? Durga tahu? Ya, dia sakit dia. Ini aduh. Sama istri saya sama ibunya ini datang ke rumahnya dia. Aduh, itu. Ya, udah saya coba sembuh. Dia bawa sini mobil Mercedes Benz. Foto-foto sama dia. Mungkin dia pikiran jahat. Kamu jahat nih. Ya, sebentar lagi kamu meninggal. Ya betul, mati. Mati dia. Ya, petimun poleng. Kamu petimun poleng nyumangko. Melindung di tebur. Buati. Itu ya. Mati dia. Sekarang enggak punya bapak. Kayaknya itu bantu dia supaya lancar ordernya dia. Nah, pernah datang sini apa beli rokok sebatang, enggak tahu. Saya bantu ya banyak saya bantu. Enggak ada rokok sebatang, enggak ada. Misalnya you punya pacar ya. Pacar you macam-macam, begini dan begitu, ya. You minta sama saya, Pak Made, pacar saya biar bisa sama saya. Dia ngomongin macam-macam, saya enggak mau. Enggak mau saya kerjakan itu. Kalau memang sudah jodoh, istilahnya sudah jodoh, baguslah. Kalau saya membuat itu kan jodoh buatan namanya, mengundang setan tuh, saya tidak mau. Saya bisa membantu, saya bisa membantu, ya. Tapi itu mengundang setan, jadi penyakit, tahu? Jadi penyakit nanti yang perempuan sakit, kita punya anak nanti sakit, ya. Saya tidak mau mengerjakan itu. Sorry aja, maaf. Biar berapa dikasih uang saya tidak mau. Tutup. Ngerti? Ada juga seorang perempuan nih yang punya CP Jaya Katuang. Dia kaya sekali. Cowoknya tahu enggak? Miskin sekali-kali, tukang rek ini, tukang binatu. Ya. Dia sebenarnya baik, orang ngomong, aduh kamu cantik sekali,
pakaian kamu itu tak bersihin biar bagus sekali-kali. Apa jawabannya? Kamu kepingin sama saya ya, mau jangkut sama saya, lebih baik saya sakitan teling saya dipapak-papakan itu. Itu jawabannya. Malam itu langsung budak bidang si perempuannya. Berapa banyak mencari nak ketemu temuan. Ada kawin dia punya anak 4. Itu tidak boleh sesubat begitu. Ya, itu tidak boleh itu. Nah, maka dari itulah saya itu terus terang itu siapa guru saya itu siapa, yang mengajari itu saya siapa. Cuman ada dari leluhur saya yang menolong. Mati. Udah. Menolong saya, mungkin penolongnya itu. Penolong bukan penolong, ngopi tulung. Kalau saya nolong, sudah kaya saya. Ya, kaya saya. Ngobati ini. Uang. Tapi saya rasa, saya sudah tabel. Bagaimana kekayaan dukun tuh? Tunggu sebentar lagi. Belum mati si dukun tuh, cucu kupinya tidak makan sakit gede itu nanti. Boleh buktikan? Boleh buktikan. Karma. Itu namanya nyakitin anak sudah sakit. Tidak boleh menyakiti orang sudah sakit. Di sini loh ya. Gitu. Kalau you punya pacar macam-macam, you minta sama saya nak kasih. Tidak boleh. Lebih baik cari jodoh yang bagus-bagus saja. Ya. Cucu saya ada dokter gigi, dokter ini aja. Tanggal 6 mau kawin. Ya, saya punya cucu tuh. Dokter umum, dokter gigi. Ya, dah itu. Nanti saya bilangin, kamu jangan gini. Ya kak, sama-sama dokter ini. Saya lihatin, kamu lulus gini ya? Iya kayak. Mau pakai gini? Enggak. Kamu orang Cina pakai gini? Enggak. Betul? Betul. Oh bisa, banyak saya kasihkan. Banyak orang-orang saya kasihkan sugihan biar kaya dia. Banyak di Denpasar banyak kali. Ya. Cuman saya berbicara waktu mau memberikan. Tolong berpikir panjang dulu sedikit. Kenapa saya diberikan kaya, kok Pak Santun tidak mau kaya? Ya enggak? Buktinya Pak Santun orang larat. Kok saya diberikan kaya? Tolong pikirkan. Oh dia jawab apa? Oh enggak masalah, yang penting saya kaya. Nah udah, saya kasihkan. Ya kaya beli mobil, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli itu. Jarak waktunya apa? Ada waktu. Ada saya kasihkan 10 tahun kekayaannya, ada baru saya kasihkan 20 tahun, ada yang 5 tahun. Banyak, ada banyak. Ya, kasihkan itu. Hari apa? Ya, karena dia tidak bisa membawa kekayaan itu, hancurlah dia. Keluarganya semua mati. Yang saya berikan kekayaan ini, ya dia dimakan, harus berikan korban. You misalnya minta kekayaan sama saya tanya you punya anak berapa? 2. Tolong yang laki-laki berikan saya 1. Ya? Anak you saya pakai tumbal. Mati, saya bunuh anak you tuh, saya pakai tumbal. Kayalah kamu. Itu tidak bagus, tidak bagus. Tolong jangan memakai yang begituan. Tidak bagus itu. Itu semua sementara aja. Ya. Beli tanah, beli mobil, sampai 11 mobil dia beli dalam 2 tahun tuh. Bayangkan uang tuh. Ya tuh, tidak bagus. Saya tidak mau begitu. Saya bisa bikin begitu, tapi saya mau pakai itu. Nanti itu tidak bagus. Itu setan semua itu. Mengundang setan. Banyak itu. Menurut saya tidak bagus. Tolong jangan yang begituan tuh. Lebih baik murni-murni saja begini. Ya, itu sebenarnya begitu. Sebaiknya jangan memakai begituan. Sebaiknya jangan memakai begituan tuh. Tapi kalau dia tuh minta, kata dukun bagus, kata dukun bagus, kita tuh tipu. Tidak bagus itu. Karena kita minta, ya dikasihkan. Sebenarnya itu tidak bagus. Sebenarnya bagi yang memberikan itu mesti harus memberikan saran. Kalau kamu pakai ini tidak bagus.
Tapi karena permintaan begitu dan sampai itu keuangannya bagus. Kalau mau minta ya gini, uangnya sekian. Oh iya saya bayar. Oh, Rp10, saya bayar Rp10. Diberikan tuh. Dukun ini membutuhkan uang, sehingga diberikan. Tidak diberikan karena apanya kejadian bagaimana, dia akan ke bagian mana dan bagaimana nantinya. Tidak diberitahukan begitu. Hanya apa? Uang habis, dimakan setan. Ya enggak? Anak kita dan dikorban mati. Ya tuh. Jadi istilahnya apa dua? Uang setan dimakan hantu. Uang hantu dimakan setan. Ngerti? Nah begitulah. Kalau menurut saya. Makanya saya tetap miskin begini. Hujanan. Bocor. Kalau hujan bocor. Tapi masih utuh saya. Tahu umur saya berapa? Ya baru 84. Masih mampu. Ya gelejok masih mampu tuh. Ya, itu. Apalagi sering-sering, ya. Ini baunya selamat ini. Minta ampun tuh. Ya kalau masih perawan dan tidak apa-apa. Kalau masih perawan, ada yang perawan. Kan perawan, baunya kencing. Nah, baunya masih kencing tuh. Dari ini, kalau dia nangis. Kenapa bayi bongol namanya itu? Sekarang udah punya suami. Ya, udah punya suami, udah. Ini. Ya, suaminya dari Singaraja. Saya awal mulanya kenal Pak D itu karena logika aja, kalau ndak sakit mungkin tuntunan dari atas, sehingga saya terbawa, kaki saya bisa ke sini ke Pak D. Karena sakit itu luar peristiwa masalah demi masalah. Anak waktu di Buleleng sekolah, anak saya yang namanya gede itu 2015 ya. 2015 dapat musibah di sana, tabrakan bawa mobil Avanza waktu itu jam 3 pagi, sampai orang meninggal dari Bubonan 1, dari Rangdu 1, Buleleng Barat gitu. Udah gitu gimana ya, saya itu percaya sama adanya, sama yang guru saya di Sanggah itu, saya lunasico istilahnya gitu. Tolong tuntun saya sebagai sentanomu, kemana saya harus melangkah. Dan kesinilah saya ke Pak D karena sakit dan masalahnya banyak gitu kan. Gimana gitu modelnya. Dalam dengan langsung ke gede jadi. gede nih. Sakit. Ya sakit. Ya kan dia ngomong kan. Ini yang bawa kakaknya itu adeknya. Maaf ini Dekna dulu, adeknya gede dulu sakit apa itu namanya Pak? Sakit apa itu namanya Pak? Tidak ingat diri lah, tidak sadarkan diri gitu ya, langsung ke sini ya hilang itu anunya, sakitnya. Dan begede kan udah tadi, udah gitu Pak D lah yang menolong saya itu. Gimana, cuma satu-satunya di sini saya temukan orang yang tidak boleh menyakiti orang yang sudah sakit gitu.
Itu istilahnya gitu. Kalau di mana-mana saya tidak pernah cari dukun, tidak pernah cari apa, tidak pernah. Saya percaya dengan Nis dan Pak D aja satu di sini gitu. Itu awal kenal saya sama Pak D di sini. Sampai sekarang sehat, walaupun sakit saya pasti ke sini. Ya. Syukur kalau sehat lebih enak saya ke sini daripada saya bawa sakit. Pak D kasihan juga. Usia sekalipun Pak D-nya bilang ya masih hot gitu, yang masih kuat. Saya kan lebih enak bawa sehat ke sini, bawa segar ya daripada bawa sakit gitu. Kalau boleh mintalah sama yang di atas. Baru-baru ini ada sesuatu di Sanggah, di Sanggah, di muka Merajan Rong Telu itu. Pak D lah yang apa namanya itu membongkar itu dengan sukarela. Artinya Pak D membantu saya gitu dengan hati yang tulus. Saya juga minta sama Pak D dengan ikhlas gitu. Biasanya berapa orang menghabis itu kalau sampai ke dukun. Kalau Pak D sopreser pun tidak ada. Uang kepeng lubang bolong itu tidak ada satu pun. Itulah baiknya Pak D itu, bukan sama saya saja, mungkin sama semua orang yang datang ke sini kepada Pak D yang gitu. Astun Karo sudah rasanya udah gimana, udah plong gitu, rasanya udah plong gitu. Tinggal menunggu saya sekarang ini mau cari istilahnya membersihkan, bersih lah gitu modelnya. Baru-baru ini itu mungkin ada 1 mingguan lah, 1 mingguan gitu. Kajang Kliwon ini pas, baru Kajang Kliwon yang lewat ini. Mungkin ada 6 hari ini, kalau tidak salah. Dan saya sudah dianggap keluarga sama Pak D Santun. Dan saya pun juga bersyukur dan Astun Karo seorang Pak D itu mau menjadikan saya keluarganya. Saya berterima kasih sama leluhur saya, sama Pak D di sini, Pak D Santun. Swastiastu, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan syukur banget udah bisa bikin video ini. Saya dedikasikan untuk ayah saya. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk promosi atau untuk supaya orang tuh untuk memamerkan bagaimana bapak saya, tapi lebih ke mau mendokumentasikan nanti pada next generasi saya biar tahu kakeknya dulu tuh seperti apa sih, bagaimana wujudnya, bagaimana orangnya, biar nggak hanya mendengar orte kayak orang Bali kan, oh pidana kone, saya nggak mau seperti itu. Jadi saya mau biar nanti anak-anak cucunya di kemudian hari itu real melihat sosoknya beliau dalam bentuk video tersebut gitu sih. Thank you banget untuk Ori Kreatif yang udah bantuin di video ini ya. Ya Nek. Pusing. Lagi ngapain nih guys? Hai guys. Ketemu lagi sama aku yuk. Ya, kakaknya siapa namanya? Aku belum makan. Dede. Umurnya 6 tahun. 6 tahun umurnya? Aku juga barusan aku ini saya ulang tahun. Kapan? Aku ini Kapan? Tanggal berapa? tanggal 17 17 apa? November. Yang ke? Hah? Yang ke berapa? 6 tahun. Ya. Kita mau buat konten apa nih guys? Konten menari. Hah? Buat konten apa nih? Mainan. Mainan apa? Mainan. Main apa? Robot. Robot. Ya. Robot apa? Robot. Robot. Closing dulu, closing. Dan dulu ya guys. Sampai bertemu video-video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Dadah. Iya.